Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Parinding dengan NIM A1C223085 dari kelas C angkatan 2023, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap wilayah, sumber daya, dan lingkungannya yang luas dan beragam. Sederhananya, ini adalah pandangan kita tentang Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sekedar kumpulan pulau-pulau. Sebagai geopolitik, wawasan Nusantara menjadi landasan bagi kebijakan negara dalam berbagai aspek, mulai dari pertahanan dan keamanan hingga pembangunan ekonomi. Selanjutnya adalah kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukannya sangat penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara antara lain. Yang pertama, sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, sebagai konsep ketahanan nasional, berfungsi sebagai landasan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, sebagai pedoman pembangunan nasional, memberikan arah dan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang keempat, sebagai landasan hubungan antar warga negara, menjaga keselarasan antara hak dan kewajiban setiap warga negara, serta menjunjung tinggi keanekaragaman budaya, suku, agama, dan adat istiadat. Yang kelima, sebagai alat pemersatu bangsa, membangun rasa cinta tanah air, solidaritas, dan kebersamaan untuk menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keutuhan NKRI. Selanjutnya, latar belakang konsep wawasan Nusantara. Yang pertama, letak geografis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Letak strategis Indonesia menjadikan Indonesia rentan terhadap ancaman disintegritas dan persaingan global. Yang kedua, keberagaman bangsa Indonesia. Indonesia memiliki berbagai suku, agama, bangsa, dan budaya. Tanpa cara pandang yang menyatukan, keberagaman ini bisa menjadi sumber konflik dan ancaman terhadap persatuan bangsa. Yang ketiga, sejarah perjuangan bangsa. Pengalaman kolonialisme yang panjang mengajarkan pentingnya persatuan dalam melawan penjajah. Konsep wawasan Nusantara mengingatkan bangsa untuk menjaga persatuan dan kedaulatan. Yang keempat, ancaman disintegrasi wilayah. Perbedaan kepentingan antar wilayah atau potensi sepatisme memerlukan pendekatan yang menyatukan sehingga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Yang kelima, tuntutan pembangunan nasionalisme. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan pendekatan pembangunan yang serata di seluruh wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Yang keenam, globalisasi dan tantangan internasional. Masuknya pengaruh asing melalui globalisasi dapat mengancam identitas nasional. Wawasan Nusantara menjadi benteng untuk mempertahankan nilai-nilai bangsa. Wawasan Indonesia sebagai geopolitik Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mengembangkan wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional. Geopolitik dalam konteks ini adalah cara pandang strategis terhadap potensi geografis Indonesia yang
mempengaruhi aspek politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Dan selanjutnya, perwujudan wawasan Nusantara. Perwujudan wawasan Nusantara sebagai cara pandang nasional tercermin dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan wilayah Indonesia. Berikut ini adalah perwujudannya. Yang pertama, perwujudan dalam kehidupan politik. Contohnya, menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Lalu yang kedua, perwujudan dalam kehidupan ekonomi. Contohnya, mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, perwujudan dalam kehidupan sosial budaya. Contohnya, menghormati dan menjaga keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan agama. Yang keempat, perwujudan dalam pertahanan dan keamanan. Contohnya, mengintegrasi sistem pertahanan keamanan nasional untuk menjaga kedaulatan negara. Yang kelima, perwujudan dalam hubungan internasional. Contohnya, meningkatkan peran aktif Indonesia dalam organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik, efisiensi, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B, menjamin pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penyelenggaraan otonomi daerah secara lebih rinci. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, mengatur keuangan daerah dalam mendukung otonomi. Selanjutnya, prinsip otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi. Perlimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang kedua, dekonsentrasi. Perlimpahan wewenang kepada instansi pemerintah di daerah. Yang ketiga, tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau sebaliknya. Yang selanjutnya, manfaat otonomi daerah. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan. Daerah dapat fokus pada kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua, efisiensi pemerintahan. Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun tantangan dalam otonomi daerah, yang pertama, kesenjangan antar daerah dalam kemampuan sumber daya manusia dan keuangan. Yang kedua, potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah. Yang keempat, ketergantungan keuangan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Yang keempat, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum optimal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.